Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, keselamatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita di sini belajar, mencari, menuntut ilmu. Yang terima kasih selalu dipimpin oleh pimpinan kita Bapak Dr. Muhammad Burhan. Terima kasih, beliau telah memberikan ilmu kepada kita. Dan sekarang ini kita akan membahas prolap uterus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kasus prolap uterus, kasus reproduksi. Karena ini sering terjadi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua rekan dan semua tenaga ahli medis kehewanan. Jika apa yang nanti saya sampaikan ada kekurangan atau kesalahan, mohon istilahnya diberikan masukan yang positif untuk kebaikan kita semuanya demi bangunnya peternakan dan majunya dunia kesehatan hewan Indonesia. Langsung saja. Jadi prolap uterus itu pengertiannya adalah keluarnya organ uterus. Keluarnya organ uterus pada saat, kalau biasanya terjadi ya pada saat setelah melahirkan. Nah, tapi apakah bisa terjadi pada saat tidak melahirkan? Bisa. Artinya prolap itu bisa terjadi tidak bunting, kemudian dia prolap bisa. Kemudian tapi kebanyakan kejadiannya setelah melahirkan. Nah, itu pengertiannya kan seperti itu. Jadi keluarganya organ uterus atau rahim setelah melahirkan atau tidak melahirkan karena penyebab tertentu. Nah, nanti akan saya sampaikan penyebabnya. Itu pengertiannya itu dulu. Nah, kemudian ilmiahnya faktor penyebab. Jadi faktor penyebabnya satu secara ilmiah itu kadar hormon estrogen pada saat menjelang melahirkan itu terlalu tinggi. Nah, kemudian kadar oksitosin juga tinggi dalam darah. Artinya hormon endogen, hormon yang dihasilkan oleh hewan itu sendiri. Karena pada saat menjelang melahirkan itu hormon estrogen pasti naik. Tapi pada saat bunting hormon progesteron itu tinggi. Karena untuk menjaga kebuntingan biar uterus itu tidak katakanlah kontraksi, itu secara fisiologi ovarium menghasilkan hormon progesteron sehingga kebuntingan terjaga. Makanya tidak ada kontraksi. Lah, menjelang melahirkan hormon progesteron itu menurun, estrogen naik. Nah, kalau ketika estrogen naik tujuannya memang untuk satu mendilatasikan atau membuka serviks uterus atau leher rahim itu. Nah, kemudian setelah itu untuk mengontraksikan, akhirnya terjadilah partus. Nah, karena katakanlah istilahnya kadar hormon estrogen terlalu tinggi yang dihasilkan oleh ovarium itu akhirnya mengakibatkan terjadi kontraksi cukup tinggi. Nah, akhirnya terjadilah prolap karena kontraksi atau hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini berperannya pada apa? Pada proses laktasi atau keluarnya air susu itu. Jadi kalau menjelang menjelang melahirkan karena memang istilahnya produksi susu itu sudah tinggi, itu hormon oksitosin tinggi karena itu fungsinya untuk laktasi. Nah, laktasi atau let milk down, jadi keluarnya susu sama hormon prolaktin. Nah, itu kurang lebih seperti ilmiahnya. Nah, kemudian terus kenapa bisa tinggi? Nah, ini akhirnya ilmu yang harus diterima oleh masyarakat lah, artinya kalau tadi kan terlalu ilmiah. Jadi naiknya hormon estrogen tinggi itu tidak terlepas dari pakan. Jadi pada saat bunting, contohnya pada saat bunting itu diberikan pakan dengan kualitas terlalu tinggi protein dan tinggi lemak.
itu akan menghasilkan kadar hormon itu tinggi dalam darah. Karena bahan baku daripada hormon estrogen itu adalah lemak atau kolesterol dan protein. Nah makanya kalau pada saat bunting idealnya itu pakan itu harus seimbang, bukan kurang juga nggak boleh. Apa? Harus rumput hijauan. Nanti rumput hijauan itu akan mencukupi. Rumput hijauan itu di sana ada protein, ada karbohidrat, ada air, ada makromineral, contoh magnesium, ada fosfornya, ada mikromineralnya, itu rumput. Tidak akan mencukupi. Jadi kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pengaruh pakan fermentasi. Pakan fermentasi ini akan menghasilkan asam lemak. Nah akhirnya lemak dari pakan fermentasi ini akan menghasilkan akan menjadi bahan produksi hormon. Kemudian hasil fermentasi juga itu mengandung protein juga cukup tinggi, juga akan mengakibatkan bahan untuk produksi hormon itu naik. Jadi intinya kalau faktor penyebabnya adalah nomor satu pakan yang banyak mengandung lemak dan banyak mengandung protein terlalu tinggi sehingga produksi hormon menjadi tinggi. Paham ya? Sampai situ memang ada pertanyaan? Ya, kalau ilmiahnya itu karena kadar estrogen tinggi atau oksitosin tinggi, kalau yang istilahnya faktor penyebabnya kenapa tinggi itu karena pakan. Karena intinya kan kalau saya aplikasikan orang nggak, mohon maaf kalau bicara tentang hormon tentang apa ya tidak terlalu penting. Yang paling penting kan apa solusinya? Solusi berarti pakan. Nah, setelah itu kemudian cara penanganan, gejala klinisnya jelas. Kalau gejala klinisnya itu karena prolap uterus itu ya hewan uterusnya keluar besar. Nanti ada di videonya ada saya tunjukkan. Nah, ada yang lupa, mohon maaf itu. Kemudian ada lagi faktor non hormonal. Itu apa? Konstipasi atau sembelit. Jadi kalau hewan itu katakanlah kasih makanan serat terlalu tinggi, kurang air minum, sehingga kemudian akhirnya sembelit. Akhirnya dia kan ketika mau defekasi dia harus merejang kuat. Akhirnya itu juga karena habis melahirkan kondisi katakanlah vagina masih dilatasi, masih membuka lebar sehingga mudah prolap. Jadi kalau faktor non hormonalnya adalah karena konstipasi. Jadi dia sembelit. Itu bisa mengakibatkan konstipasi, paham ya? Apa pakan lagi? Pakan serat terlalu tinggi, kurang air minum, serat terlalu tinggi, merejang lagi. Jadi intinya di dunia peternakan kehewanan itu intinya selama pakan baik, seimbang, sesuai dengan alamiah, sesuai kebutuhannya, tidak akan muncul masalah apapun. Kemudian gejala klinis, kembali ke gejala klinis hewan tersebut katakanlah dari saluran reproduksinya yaitu dari luar itu setelah vulva nampak uterus. Kalau uterus keluar itu vagina pasti keluar. Jadi kalau prolap vagina, prolap uterus biasanya pasti prolap vagina. Tapi ada juga hanya prolap vagina. Kalau prolap uterus besar sekali kan keluar sampai uterusnya kan. Tapi kalau biasanya kalau prolap uterus pasti prolap vagina, tapi juga kadang-kadang juga tidak, karena vagina kan apa istilahnya jaringannya lebih kencang gitu ya. Jadi akhirnya tidak benar. Tapi pola vagina juga. Jadi kalau uterus itu lebih lembek. Tapi kalau vagina, jadi vagina itu jaringannya lembut di luar, tapi secara konstruksi seratnya itu lebih kuat gitu. Paham ya? Seperti itu. Kemudian cara penanganannya pertama kali harus dibersihkan sebersih mungkin dengan air hangat. Air hangat dikasih garam berapa? Kurang 0,9% atau 1 liter air hangat dikasih 9 gram garam dapur. Apa tujuannya? Biar isotonis. Sehingga tidak nyeri, tapi juga istilahnya nyaman kepada hewannya. Kenapa air hangat? Karena kalau air hangat ini membuat katakanlah dilatasi atau membuat lembek gitu ya. Jadi nanti lebih mudah untuk dimasukkan fungsi air hangat itu. Nah,
Kemudian setelah air hangat udah bersih semuanya kotoran, termasuk katakanlah seandainya ada jaringan plasenta yang menempel, itu harus dibersihkan semuanya, termasuk daerah apapun. Semuanya dibersihkan. Kenapa? Jika masih ada yang menempel, nanti mengakibatkan menjadi media tumbuhnya bakteri, menjadi busuk. Ketika busuk menjadi radang uterus atau endometritis. Nah, setelah itu kemudian diberikan antiseptik paling sederhana, yaitu paling adalah iodin. Iodin itu enggak iritir tapi ringan sekali. Kenapa? Ya namanya itu kan jaringan mukosa, jadi jaringan yang mudah rusak. Nah, ketika katakanlah sudah di luar, itu katakanlah banyak bakteri. Nah, berarti kalau nggak dibersihkan dengan antiseptik nanti bisa membusukkan. Nah, setelah itu dimasukkan pelan-pelan, dimasukkan dengan pelan-pelan. Kalau seandainya itu sapi, itu tangan kita, tapi usahakan kuku kita jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Kalau pendek juga melukai habis dipotong itu pasti melukai. Jadi kena kuku habis dipotong pasti berdarah. Nah, makanya kalau paling cakep kalau seandainya sapi itu tangan kita posisi begini ini posisi. Kalau sapi anak akan masuk nanti. Ini kita pelan-pelan. Nah, kalau dia merejang berhenti lagi. Pelan-pelan saya masuk sampai tangan kita mau semuanya sampai reposisi. Uterusnya itu ada 2 tanduk, uterus kornuteri, itu juga sampai reposisi. Itu tidak asal masuk, karena kalau asal masuk, dan nanti dia kontraksi dikit keluar lagi sampai reposisi. Tapi kalau udah reposisi susah keluar, karena dia apa? Ada beban ke bawah, itu kan berat itu. Jadi nggak akan mudah kontraksi. Jadi kalau seandainya udah dimasukkan masih keluar, ya itu karena belum reposisi. Dia kan turun itu. Turun. Nah, kemudian setelah itu kalau memasukkan kalau bisa menggunakan salep antibiotik, contohnya menggunakan Dexapen ya, Dexapen salep atau apa itu, ada salep lagi yang satu lagi itu. Jadi kenapa? Itu kan bahannya licin, kemudian nanti dia tidak mudah masuk, kemudian tidak melukai. Tapi kalau kucing itu menggunakan dranger itu pelan-pelan, ikutin. Kalau dipaksa itu berbahaya. Kalau dipaksa dia bisa katakanlah menekan kesentak, akhirnya bisa sesak nafas. Itu bisa kesentak, bisa menekan nafas. Jadi bisa mati benar, bisa terjadi. Gitu. Makanya harus dengar pelan-pelan. Perasaan. Kalau merejang, itu kalau dia merejang, tahunya merejang bagaimana? Bisa punggung naik. Punggung naik itu dia merejang. Dipaksa percuma, itu berlawanan. Dia merejang kita masukkan, itu sakit. Ya, makanya kalau dia lagi merejang, punggung itu kita elus. Saya udah turun lagi. Pasti hewan apapun kalau merejang punggung naik. Seperti mohon maaf lagi dia mau kencing atau dia buang kotoran, feses, itu pasti dia punggung itu naik. Nah itu kemudian elus baru naik lagi, masuk lagi sampai deposisi sudah demikian. Dan nanti ketika sudah itu untuk mencegah infeksi lebih baik diberikan antibiotik. Itu yang paling aman adalah pen strap. Kemudian karena habis melahirkan jika perlu diberikan vitamin. Karena kalau untuk ruminansia sapi kambing domba tidak memberikan antibiotik harus kasih vitamin. Vitamin apa? Minimal vitamin B kompleks. Karena pemberian antibiotik akan mendepres populasi kekebalan rumen, mengakibatkan kejenaan serat akan menjadi rendah. Nah, kemudian setelah itu diberi antibiotik, kasih vitamin. Nah, kalau untuk membuat dia nyaman, berikan analgesik karena kan nyeri, namanya ini kan nyeri. Nah, kalau bisa analgesik itu diberikan idealnya sebelum kita aplikasi, sebelum kita memasukkan tadi uterus. Kurang lebih 20 menit sebelumnya kita suntik dulu. Jadi nanti dia tidak akan terlalu merasanya nyeri. Seperti itu. Nah kemudian jadi kurang lebih materi tentang prop uterus itu seperti itu. Pengertiannya sudah, gejala sudah, penanganan sudah. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada
benarnya mutlak dari Allah SWT. Jika ada kesalahan mutlak dari saya pribadi, saya membuka diri untuk ada masukan atau apapun selama dengan tujuan baik, niat untuk bersama-sama membangun menjelaskan masyarakat peternak Indonesia. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan tadi saya ada yang lupa, jadi penanganan prolap tadi pada saat mencuci kita ada yang menggunakan hangat, ditambah garam tadi 0,9% atau 1 sendok makan garam rata, ditambah 1 liter air panas. Takarannya itu kalau kita butuhnya, kalau sapi kan butuhnya banyak, paling enggak 10 liter air panas, air hangat bukan panas ya. Itu. Nah, itu tujuan untuk dilatasi. Nah, nanti kalau sudah masuk, kita memberikan dengan air dingin diirigasi. Kalau enggak pakai es batu itu lebih bagus. Kenapa? Kalau udah masuk kita harus mengerutkan biar tidak prolap kembali. Tujuannya kalau sudah ditambah apa? Saatnya ada pendarahan itu akan menutup. Dimasukkan aja es batu secukupnya. Apa? Terus nanti dia mencari akan keluar lagi. Pada saat pada saat katakanlah masih kurang lebih 1 hari, 3 hari sampai 1 minggu itu serviks belum menutup. Nah, makanya kenapa harus bersih? Karena nanti kalau sudah serviks nutup, nanti mengakibatkan kotoran di dalam, akhirnya busuk. Itulah yang namanya endometritis. Makanya pada saat penanganan reproduksi itu harus benar-benar bersih. Artinya kita harus mensterilkan lah, kalau steril tidak, tapi artinya benar-benar memberikan antiseptik sehingga mikroba bakteri itu tidak banyak di dalam uterus, sehingga nanti saat nutup terjadi pembusukan. Yang bahaya di situ. Nah, jadi pemberian air dingin atau es batu tadi untuk mengerutkan tujuannya. Jadi pemberiannya, jadi kalau membersihkan air hangat, kalau nutup sudah selesai harus menggunakan air dingin atau es batu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.